أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kalimat yang kita sering sekali mendengar kalimat tersebut. Bahkan mungkin dahulu kita bukan termasuk orang yang sering melangkahkan kaki ke masjid. Bahkan untuk sholat Jumat pun kita tidak datang ke masjid. Padahal Allah Subhanahu wa taala secara khusus memanggil kita di hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jika dipanggil kepada kalian untuk mendatangi sholat Jumat, segeralah datang ke sholat Jumat tersebut. Wadarul bai', kemudian tinggalkan jual beli. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu kita tahu sholat Jumat harus ke masjid. Sholat 5 waktu harus ke masjid, lebih-lebih lagi sholat Jumat. Tapi Masya Allah, kita termasuk orang-orang yang lalai dahulu kala. Akan tetapi entah sengaja atau tidak, walaupun kita tidak stay di masjid, kita tidak pergi ke masjid untuk mendatangi sholat Jumat, kita mendengar satu kalimat yang acap kali diucapkan oleh khotib. Apa kalimat tersebut? Wasiat takwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal nanti di akhirat adalah takwa. Kalau kita mau berjalan dari sini ke Palembang kah, dari sini ke Lampung kah, dari sini ke Muara Enim kah, dari sini ke Jawa kah, nyebrang pulau, maka kita dengan sigap menyiapkan bekal-bekal apa yang harus kita siapkan. Kalau kita mau umroh, barang apa saja yang harus kita siapkan dan kita bawa. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, tidak ada bekal yang terbaik nanti di akhirat kecuali bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana nanti teramat panjang perjalanannya, belum di padang mahsyar, belum di sirat, belum lagi di sana nanti ada kintorah. Perjalanan yang teramat panjang. Bahkan Ibnu Katsir mengatakan di dalam tafsirnya 200 tahun kita nanti di padang mahsyar. Dengan matahari yang begitu teriknya, kita tanpa berpakaian, tanpa memakai alas kaki, dan mohon maaf tanpa berkhitan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka memang benar jika untuk berbekal bagi orang yang beriman itu adalah bekal takwa, itu adalah bekal yang terbaik. Kembali kepada yang kami katakan di awal tadi.
sepekan sekali setidaknya kita selalu mendengar khatib, marilah kita bertakwa kepada Allah. Marilah kita bertakwa kepada Allah, sehingga dari banyak pengertian itu dikerucutkanlah menjadi satu. Apa pengertian dari takwa? Dulu SD kita juga diajarin, bahkan TK kita diajarin. Takwa itu adalah melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada waktu yang singkat ini kita akan sedikit mengulik, membahas apa takwa yang sebenarnya. Sebagian para ulama ada yang memberikan pengertian yang cukup membekas di hati kami pribadi. Beliau mengatakan takwa itu adalah antaja'al bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayah. Takwa itu adalah engkau menjadikan antara dirimu dan azab Allah sebagai pembatas. Itu takwa. Engkau menjadikan antara dirimu dan azab Allah sebagai pembatas. Berarti apa-apa saja yang bisa mengantarkan kita kepada azab Allah, batasi. Ada orang yang tidak sholat, ujung dari orang yang tidak sholat kemana? Azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bentengi diri dengan melakukan sholat. Ada orang yang korupsi, berarti korupsi itu mengantarkan seseorang kepada azab Allah. Berarti harus membentengi diri dari korupsi. Jangan lakukan korupsi. Ada orang yang na'udzubillah berzina. Zina ujung-ujungnya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bentengi diri agar tidak kemudian melakukan perzinaan yang berujung kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Ini takwa. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mindset kita sekarang dari dulu sudah dibentuk bahwa takwa itu adalah bekal yang baik bagi orang yang beriman di akhirat. Bekal yang baik bagi orang yang beriman di akhirat itu takwa. Ketahuilah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, takwa itu bukan hanya bekal di akhirat, namun dia juga bekal yang baik bagi orang yang beriman di dunia sebelum akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Maksudnya mencukupi kehidupannya, mencukupi ekonominya, mencabut kesusahannya. Berarti kesusahan, kepayahan, masalah ekonomi, buntu menuju kita ini semua di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, siapa yang bertawakal kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka sebelumnya. Ini buah dari takwa. Allah kasih jalan keluar dari permasalahan hidupnya. Allah lempengkan, Allah bukakan pintu rezeki bagi dia. Kesusahan, kepayahan, rezeki sempit di mana ini ya ikhwan? Para jamaah sekalian, di dunia. Berarti bertakwa kepada Allah itu bukan hanya berguna di akhirat, tapi juga berguna di dunia bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian insyaallah pada khutbah yang kedua kami akan membahas satu ayat yang insyaallah sangat syarat akan faedah tentang permasalahan takwa bagi kehidupan kita di dunia sebelum akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wad-da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Anfal ayat ke-29 Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil di sini adalah kita, insyaallah. Kita adalah orang-orang yang beriman, karena di dalam agama kita ini ada 3 marotib para jamaah. Ada 3 tingkatan. Ada orang Islam, ada orang yang beriman, ada orang yang ihsan. Yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang ihsan. Apa ihsan itu? Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah, engkau berdiri salat, engkau beraktivitas dari kehidupanmu sehari-hari seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang sudah merasa di CCTV oleh Allah, kalau dia pedagang, dia akan menjadi pedagang yang jujur. Kalau dia aparat, maka dia akan menjadi aparat yang jujur. Kalau dia adalah seorang pejabat, maka dia akan menjadi pejabat yang amanah. Ketika kapan? Ketika dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dari 3 marotib ini, dari 3 tingkatan ini, kalau boleh kita katakan yang paling rendah adalah al-Islam. Islam baik, KTP-nya baik, belum masuk keimanan di dalam dadanya. Maka di dalam ayat ini yang Allah panggil bukan yang Islam saja, akan tetapi dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, jika engkau bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, Allah akan jadikan pada dirimu furqan. Apa itu furqan? Furqan itu adalah bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang menjadi hak dia, mana yang bukan menjadi hak dia, mana yang halal diambil, mana yang haram diambil. Ini furqan. Hadiah berikutnya bagi orang yang bertakwa adalah Allah otomatis akan memberikan furqan di dalam jiwanya. Ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada orang yang tipis sekali ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga rezekinya enggak peduli dari yang halal atau haram, enggak peduli dia. Tipis sekali ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya orang yang bertakwa yang Allah bimbing di dalam hidupnya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia sebelum di akhirat. Berarti di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa takwa itu bukan hanya manfaat di akhirat, tapi juga manfaat pada kita sebelum di akhirat, yaitu kehidupan kita di dunia. Ada sebagian para ulama ahli tafsir, maksud furqan di sini adalah yaitu Allah akan membimbing dia untuk mengambil keputusan dalam hidup. Allah akan bimbing seseorang yang bertakwa kepada Allah dalam mengambil keputusan di dalam hidupnya. Nak nikah dengan siapa? Allah bimbing. Nak mulai bisnis apa? Allah bimbing. Nak bangun rumah di mana? Allah bimbing. Kaplingan di mana-mana, kapling manonian yang aku beli, Allah bimbing. Ketika kapan, ma'asyiral muslimin? Ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, bukankah rangkaian dari hidup kita ini cuma rangkaian dari keputusan satu kepada keputusan yang lain? Beralih dari keputusan satu kepada keputusan yang lain, dan kita selalu akan menerima, mohon maaf, sampah dari keputusan yang kita ambil dalam hidup. Bukankah sampai detik ini kita menerima efek dari keputusan yang kita ambil 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, bahkan 10 tahun yang lalu? Karena kita memutuskan perkara dalam hidup kita dalam keadaan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang suami dan istri memiliki anak perempuan, Masya Allah. Kemudian anak perempuannya punya pacar. Pacarnya datang ke rumah menjemput anak perempuannya. Kemudian ibu dan bapaknya mengatakan, bawalah, tapi jangan terlalu malam, jam 11 harus balik. Dia menyangka bahwa keputusan tersebut adalah keputusan yang ringan. Ternyata setelah 3 bulan setelah dia mengizinkan anak perempuannya untuk dibawa anak lelaki tersebut,
anak perempuannya mengadu, ngerengek, nangis di depan mata orang tuanya sambil mengatakan, "Mbak, Bu, saya garis 2, saya hamil di luar nikah." Itu yang pertama kali akan diseret oleh Allah nanti ke dalam neraka jahanam. Emaknya diseret oleh Allah. Gara-gara apa? Gara-gara dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ma'asyiral muslimin. Ada juga suami istri yang menyesal sampai detik ini karena 10 tahun yang lalu dia melihat anak tetangganya beli motor baru, kemudian anak lelakinya ngerengek kepada dia, minta belikan motor. Tanpa pikir panjang, dia sebagai seorang ayah ngutang sana sini beli motor gede, Suzuki kah apa, motor laki-laki, dibelikan anaknya. Kemudian apa? Anaknya ngebut balapan, jeder, menabrak tiang PLN, mati seketika. Ini siapa yang salah? Emaknya tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya yang penting anakku senang. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, emak juga harus belajar bagaimana mengambil keputusan dalam hidup, bagaimana bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang-orang yang Masya Allah memiliki perusahaan besar, income-nya sampai miliaran rupiah per bulan, per tahun misalkan. Sampai detik ini dia menyesal karena dia bangkrut. Kenapa? Ketika dia mengulik lagi, kapan saya mengambil keputusan untuk bekerja sama dengan kawanku ini. Ternyata setelah dia memikirkan ulang lagi tentang keputusannya dulu, dia menelpon kawannya, "Ayo kita datang ke kafe ini, kita datang. Kita menjalin perusahaanku dan perusahaanmu, ayo kita kerjasama." Ditandatangani di atas materai, MOU ditandatangani. Ternyata pergi ke kafe dua orang ini dalam keadaan bulan Ramadan, siang hari sama-sama nggak puasa sambil ngopi. Apa efeknya? Allah Subhanahu wa taala hancur leburkan perusahaan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, sekali lagi, kehidupan kita ini cuma beralih dari satu keputusan kepada keputusan yang lain. Dan kita ketika mau ngambil keputusan dalam hidup kita butuh Allah. Kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Al Utsaimin beliau mengatakan, gantungkanlah hidup dan mati kalian kepada Allah. Kebutuhan terkecil kalian dalam hidup gantungkan kepada Allah. Sampai perkara minta tali sandal, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sandal nyobai, tali nyobai yang putus, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kita masih menerima efek dari keputusan kita 3 tahun yang lalu. Ternyata seminggu setelah ini kita harus memutuskan sesuatu lagi. Nah, tiap kali kita memutuskan sesuatu dalam hidup, kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Apa ayat yang kita selalu baca? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci dan harga mati sebelum kita dimatikan oleh Allah, sebelum kita diwafatkan oleh Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bimbing kita di dalam hidup, mana yang batil, mana yang hak, mana yang benar, mana yang salah. Makanya syaitan sampai takut kepada salah satu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Al-Khattab. Kalaulah Umar berjalan satu jalan, maka syaitan akan mencari jalan yang lain. Galak berpapasan dengan Umar. Kenapa? Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, memberi julukan kepada Umar, yaitu Umar Al-Faruq, yaitu pembeda antara yang hak dengan yang batil. Umar gak bakal berpikir panjang. Kapan yang diperintahkan oleh Allah pasti benar, kapan yang Allah larang pasti benar, apapun hambatannya. Syaitan sampai takut kepada Umar bin Al-Khattab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, sekali lagi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membimbing kita di dalam hidup, sekecil apapun keputusan yang akan kita ambil di dalam kehidupan kita. Naam. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan semoga yang pertama kali mengamalkan adalah yang berbicara di sini. Kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah dan para malaikatnya telah mendahului kita di dalam firman-Nya, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim
وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا يا رب لنكونن من الخاسرين ربنا إننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة